Lecek kampanye, akan kami sejahterakan rakyat. Akan kami jaga rakyat. Hidup kami untuk rakyat. Wa huwa aladul khisam. Iya, Pak. Tapi wa idza tawalla sa'afil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasal. Ketika dia sudah menjadi penguasa, dia meninggalkan semua pendukungnya, kemudian merusak, menghancurkan bumi. Menghancurkan bumi, merusak segalanya. Menghabiskan semuanya. Potong. Ojo tayang nih. Tapi tolong untuk santri-santri siapapun, tolong mengerti. Inna jawami'a awamirillahi subhanahu wa ta'ala iku tarji'u ila khoslataini. Kalau kamu ngomong sebagai hamba Tuhan, maka kamu harus penting ta'zim lillah wa syafaqah li khalqi. Kalau kamu ngomong sebagai hamba Tuhan, maka kamu harus membangun hubungan dengan Tuhan, kemudian membangun kasih sayang dengan makhluknya, dengan ciptaannya. Sapi-sapi, kebo, gajah, harimau bukan ciptaannya. Wong gara-gara kucing mlebu neraka. Iya toh, Pak? Bisa, Pak. Kanjeng Nabi hanya sekedar seorang sahabat nambahi wudhu lebih dari 3 kali saja langsung marah. Apa-apaan? Mahadz saraf. Buat apa kamu berlebihan? Masih ada generasi berikutnya yang harus kamu jaga. Walaupun kamu berada di tepi sungai. Buat apa kita kok konsentrasi mengembalikan perintah Kanjeng Nabi? Orang kok perintah sapa-sapa? Perintah Mbah Kanjeng. Sing awakmu beni kana Rasulullah. Lah. Piye maksudmu kok iso? Buat apa? Ayolah. Kita sebagai generasi yang kebetulan masih hidup ngono ya. Kalau bisa bantu-bantu. Kalau bisa tanam-tanam. Kalau bisa jaga-jaga. Ono. Awakmu nanem iku cara Syekh Nawawi. Bahasane cara Syekh Nawawi, cara Imam Nawawi. Ajrul gharsi wa zar'i iku mustamirun. Madamal ghiras wa zar'u wa matawallada minhu. Selama tumbuh-tumbuhan tadi, pohon-pohon tadi itu semuanya masih hidup dan masih bermanfaat bagi generasi berikutnya. Ila yaumil kiamah, pahalanya terus mengalir. Kowe ngertimu ngarai jariah mek wakaf masjid. Nah, cici rong dino akan ngomong. Paham, Bro? Banyak kepentingan kita itu gawat ya. Bayangkan coba, di antara wasiat Mbah Kanjeng Nabi, delok min wasaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hurub. Coba lihat. Coba baca itu. Di antara wasiatnya la taqta'u asyajar. Dalam kondisi perang saja Kanjeng Nabi sudah mewasiati, tolong nanti kalau di sana kamu serang daerah itu, tolong jangan ada pohon yang tumbang. Kita buat apa tuh? Loh, paham maksud gak? Artinya begini loh, jangan sampai santri kemudian, oh santri ngono kuwi. Gak. Bahkan Nabi menjadikan kita santri ndak gitu. Didikannya nggak gitu, paham ora? Ngono yo ngono ning ora. Kanjeng Nabi ngetoki misale kaya yang dipakai siwak apa jenenge? Arok. Ekosistemnya dijaga. Wangger-anggeran ora. Iya gitu. Boys. Aku mau tekan gara-gara awakmu Pak asli ya gara-gara awakmu.
Dan pengambil kebijakan, mohon maaf ini, pengambil kebijakan itu adalah segala-galanya. Kebijakan paling dicintai Tuhan adalah kebijakan pemimpin untuk kemaslahatan rakyatnya. Kesembronoan, kesalahan paling akan dituntut oleh Tuhan adalah kesembronoan yang dilakukan oleh pemimpin yang jelas mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakatnya. Tenang. Bijakan. So, Kanjeng Nabi dilingni pengiran. Suatu ketika Rasulullah diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kok juga gampang gumun sampai wong sing omongane lamis. Kamu jangan mudah tergoda, takjub, tertarik dengan orang yang omongannya menarik. Padahal kelakuannya luar biasa busuknya. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa alatul khisam. Lecek kampanye akan kami sejahterakan rakyat. Akan kami jaga rakyat. Hidup kami untuk rakyat. Wa huwa alatul khisam. Iya, Pak. Tapi wa idza tawalla sa'afil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasal. Ketika dia sudah menjadi penguasa, dia meninggalkan semua pendukungnya, kemudian merusak, menghancurkan bumi. Menghancurkan bumi, merusak segalanya. Menghabiskan semuanya. Potong. Aja tayang nih. Wa idza tawalla ay angka asline kan ngono to. Wong munafik iku mat, dawuh Allah iki, dawuh Allah, aku jaga mbek Kanjeng Nabi ora, paham ora? Iki dawuh Allah taala. Wong munafik itu kalau di hadapan kamu omongnya manis. Kayak calon pejabat di hadapan para pendukungnya. Calon pejabat. Tapi wa idza tawalla ya sa'ah. Islas kadung aduh kok awakmu ya sa'afil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Semua pepohonan, semua tumbuh-tumbuhan, semua kekayaan alam dia kuasai, sama sekali tidak memikirkan bagaimana masa depan generasi penerus bangsa. Quran. Ah ngono piye? Quran. Tapi kan waktu itu tidak ada apa-apa. Wah, ngerti. Kok itu la dharar wala dhirar. Kaiso. Itu cuma dulu bocah-bocah kelas 4. Biasa bocah-bocah yang biasa sinau qawaidul fiqhiyah, coba itu lihat itu. Itu mesti ono bahasa. Sawa'un kana adh-dharar mubasyiran aw ghairu mubasyir. Bahwa antisipasi itu adalah segala-galanya. Kalau punya potensi kerusakan yang luar biasa tidak mampu kita kendalikan, maka itu dilarang. Harus ada antisipasi sebelum kejadian-kejadian. Nyawa iki, Bro. Paham ora? Piye calon-calon supporter Indonesia Piala Dunia 2040 ya? Amin. Ditenggelamkan hari ini hanya karena kepentingan asyahsiyah, muhimmat as-sakhsiyah, kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Buat apa? Buat apa? Semacam ngono kuwi. Mergo ngene lho, Pak. Sebetulnya kalau bukan santri yang ngomong, misalnya siapa begitu yang berkepentingan terus dapat apa begitu yang luar biasa besar, sajane yo pantas-pantas saja. Lek santri gak oleh ngomong ngono kuwi, Pak. Santri tidak boleh ngomong gitu itu. Karena santri ngerti betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mementingkan itu semua. Li'annal Islam, ngokno iku kupinge sing santri-santri iku. Li'annal Islam ja'a liyurfa'a al-adza wadh-dharar 'anil khalqi. Islam datang untuk memastikan tidak adanya kemudaratan cara wong Jakarta. Cara wong Jakarta kemudaratan bagi siapapun segenap alam. Islam datang untuk menyelamatkan semua kehancuran, kerusakan. Kata-kata santri ya.
Oh. Enggak. Saya itu khawatir kemudian santri semua dianggap ngono kuwi santri. Enggak, Pak. Bahaya kita enggak gitu, Pak. Bahaya kita enggak gitu. Bali di Bali, Ramadan. Pernah suatu ketika dukani Mbah Yai gara-gara nebangi. Mbah Yai itu bikin lahan baru, kemudian tahu-tahu pohon-pohon itu tuh kok luar biasa, saya gak ngerti. Mami muslimin yahrisu harsan, ya tadi itu. Au yazra'u zar'an. Mbah Yai ada satu kebun yang kemudian oleh Pak Lurahnya, oleh kepala desanya disowani. Yai kebun panjenengan ten mriku niku kok mboten nenten sing ngopeni, niku jeruke, niku mangganya, itu kelapanya itu diambilin orang, wis gak apa-apa. Dalile pancet. Dimakan siapapun itu akan jadi jariah, akan jadi sedekah, paham? Dan itu juga untuk menjaga ekosistem alam. Buat apa? Kiai piye? Dan santri itu harus konsisten, paham Pak? Berat Pak, panjang ini masalah ini, aduh, ini ya, tutupi ya, beneran. Ngono, wedi aku kan. Ora wedi ora sungkan. Ya ampun, wedi ini gak masalah. Cuman kan kita ya tahu lah. Memang bahayanya kalau kemudian kesantrian kita ini hilang. Dan itu sangat punya potensi. Aku yang mergo ning tanjangnya to Cik rodok selamat. Iya ta. Mergo aku ning tanjang ae. Rokok aman, sembarang ngalir aman. Dan permasalahannya kan kalau kiai-kiai atau kalau santri-santri sudah punya kepentingan kan bahaya. Cara bahasanya Imam Ghazali namanya ulama isu. Semua aturan yang berani dibuat oleh para pengatur bangsa ini, oleh para pengambil kebijakan di bangsa ini, itu karena kiainya yang gak beres, kata Imam Ghazali. Falaula ulama usu laqalla fasadul muluk. Laqalla fasadul muluk. Khaufan liingkarihim. Coba bayangkan. Tapi Imam Ghazali duduk dakwahku. Kalau bukan karena santri-santri busuk kayak kita-kita ini, dijamin pejabat-pejabat akan mikir-mikir kalau bikin aturan. Karena sangat khawatir kemudian kita semua kecewa, kita ingatkan atau bahkan kita melakukan hal-hal yang bagaimana begitu. Khaufan liingkarihim. Pejabat-pejabat dulu karena ulama-ulamanya lurus, maka dia hati-hati dalam mengambil kebijakan. Ulama itu terus piye? Qad quyiddatil atma al sunal ulama fasakatu. Bayang loh. Imam Ghazali ratusan tahun yang lalu sudah mengatakan qad qayyadat al atma al sunal ulama fasakatu. Ketika santri-santri mulai banyak keinginan, mulai kakean karep, kakean pengen, koncoku kae kok duwe kae aku kok gak duwe. Koncoku kae kok ngene dadi kae kok aku gak dadi. Maka ketomaan inilah yang membuat mereka membisu. Qayyadat bundeli. Ngunci opo al atma'u pira-pira pengarep-arep al sunal ulama'i ing pira-pira lisane para ulama. Wa in takallamu lam tusaid aqwalahum ahwaluhum. Sekali dia ngomong, kita semua harus prihatin. Karena bencana ini luar biasa sekali, menenggelamkan, mengorbankan banyak jiwa saudara-saudara kita. Omongannya tidak sesuai dengan apa yang ia lakukan selama ini. Iya bora, lam tusaid orang nulungi akwalahum ing pira-pira omongane ulama, opo ahwaluhum pira-pira tingkae. Apa yang ia lakukan? Pendiaman akan apa yang menjadi kebijakan yang keliru yang dilakukan oleh beberapa orang. Terus kemudian ketika terjadi bencana, kita semua harus
Prihatin. Piye? Dan kata Imam Ghazali, faktornya apa? Semua itu bistilai hubbil mali wal jah. Ketika santri-santri sudah mulai mementingkan yang namanya kedudukan dan juga harta. Wa man istawla alaihi hubbud dunya lam yaqdir ala muhasabatil aradil. Coba dengarkan ini. Sama-sama sing santri. Wis, iki digawe duwe tok ae. Orang kalau sudah pengen pangkat, kemudian terlalu pengen karo sing jenenge duit, pengen kan wajar, kalau terlalu kan bahaya. Maka jangankan, maka dia akan la yaqdiru ala muhasabatil aradil. Dia mengingatkan orang-orang di bawah tidak mampu. Suaranya tidak didengarkan, arahannya tidak diindahkan. Kiai-kiai wis gak dirungokne. Siapa yang salah dari awal? Kiai-kiai arahannya tidak didengarkan, santri-santri tidak menjadi sandaran. Faktornya apa? Tadi itu. Lah wong santri-santri mulai gak dirungokne ambek wong cilik-cilik. Fakaifa bimuwajahatil muluk. Fakaifa bimuwajahatil. Lah terus piye lek depan ngambek penguasa-penguasa. Lah wong di hadapan masyarakatnya saja dia tidak muktabar, apalagi di hadapan masyarakatnya saja tidak didengarkan, apalagi di hadapan apa mas gue? Yang paling mengkhawatirkan yang saya catat itu adalah dawuhnya Muhammad Ibnul Arabi. Al-Imam Muhammad Ibnul Arabi mengatakan, i'lam annahu lama ghalabatil ahwa 'ala nufus wa talabatil ulama al-maratib indal muluk taraku al-mahajjah al-baydha. Bayangno, coba bayangkan. Ketika nafsu sudah menguasai dan ulama sudah golek pangkat, aku kudu dadi iki, aku kudu dadi iki, aku kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene. Ulama lho iki. Paham ba? Aku kudu dadi iki, aku kudu dadi iki, aku kudu dadi iki. Ya. Taraku al-mahajjatal baydha wa janahu ila ta'wilat allati tatamasha ma'a ahradil muluk fima lahum fihi min hawan. Coba itu. Bayangkan. Maka ulama-ulama itu dengan sengaja, dengan penuh kesadaran, dia akan tinggalkan jalur yang benar, garis yang lurus. Kemudian dia mati-matian mencari takwilan untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh para penguasa. Potong lo ya. Bahaya lo ya. Supaya apa? Liyastanidu ila amrin syar'iyyin ma'a kaunil faqih la ya'taqidu dzalik. Supaya mengesankan kepada umat bahwa apa yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan itu semuanya berlandaskan dalil syar'i atas fatwa seorang ulama. Ngeri ora, potong malah tepuk tangani. Wedi to, Wedi aku ya wedi. Tapi kadung masalah. Masalahnya piye, Pak? Ulama al-bilad yamil haddin. Yamil haddin. Para kiai-kiai. Semua ulama bangsa Indonesia, jenengan semua adalah garamnya bangsa ini. Kaifa yuslihul balad idzal milhu fasad. Bagaimana mungkin bangsa ini akan baik kalau garamnya sudah rusak? Tidak ya? Aku terhatapan ya. Wes lah, wis kesel aku wedi aku mulai wedi tenan lagi aku. Wes potong. Akhirnya potongnya jadi tampil nih, potong mau upload, bocah gomplok gitu. Habis, walhasil ya ngaji ngono kuwi. Ngaji piye?
Masya Allah, ini pejabat yang baik. Ini pejabat yang luar biasa. Beginilah Sayyidina Umar. Beginilah Sayyidina... Gak gitu. Gak gitu. Muga-muga adik kabeh paringi selamat. Amin. Selalu kita doakan para pejabat-pejabat kita benar-benar mendapatkan petunjuk terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua selalu dilindungi dalam keistiqomahan, dalam pengabdian. Dan moga-moga semua yang memiliki niatan baik akan bangsa ini benar-benar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi moga-moga saudara-saudara kita yang ada di Aceh, ada di Padang, ada di Sibolga ya. Terus puas semuanya itulah yang pokoknya sekitar Sumatera Utara, Sumatera Barat itu semuanya. Moga-moga ya Allah yang hilang moga-moga segera ditemukan dan yang diambil oleh Allah moga-moga semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga ini merupakan satu musibah bagi bangsa kita yang terakhir. Semoga semuanya memiliki satu kesadaran bersama ya kita. Artinya ya saya, kalian semua dan semua beliau-beliau itu semua. Yakin semoga adik kabeh paringi selamat. Bangsa ini adalah bangsa yang super istimewa, yang super tumpah ruah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga sebagai bentuk rasa syukur kita akan semua nikmatnya. Punlah kalau kita namung niku mawon nggih.